Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat. Selamat siang, selamat malam, dan selamat sore. Kapanpun waktunya Anda menonton podcast kali ini. Seperti biasa kita ketemu di podcast Gogos, gosip kesehatan bersama Rahman. host utama atau apa? Bukan host utama, yang Anda lah yang host utamanya. Pada kita akan membahas apa pada edisi kali ini, bro? Hari ini masalah SHK. SHK. SH itu apa itu? Hasil usaha apa? Nggak tahu itu usaha apa dan sebagainya. Jelasnya ini berkaitan tentang pemeriksaan bayi baru lahir. Oh, ini ya pemeriksaan wajib. Standar. Pemeriksaan bayi baru lahir. Nah, tentu saja, pemirsa sudah pada tahu ini. Ini yang sering melakukan yang 2 orang ini. Makanya kita perlu cari tahu ilmunya sampai di mana ini pemeriksaannya. Apa tujuannya sebenarnya? Karena mereka yang melakukan, bukan kita yang melakukan. Nah, di ruang bersalin dan dilakukan hal seperti itu. Mungkin bisa perkenalkan diri. Kalau kita kan sudah usaha, sudah mungkin sudah tahu. Yang perkenalkan diri dari mana? Mungkin bisa diperkenalkan jenis usahanya. Oh iya. Atau ke Instagramnya. Boleh. Jangan nomor WA-nya. Oke. Nah kan paling untuk kiri nama? Saya Bidan Asma. Yang Asma. Satunya? Bidan Waliul. Ternyata hari ini yang membawakan apa? Yang jadi bintang tamu hari ini bidan semua. Sesuai dengan tema kita hari ini. Iya. Tentang bayi baru lahir. Bayi baru lahir. Kata-katanya ada Sempat ada. Ada katanya apanya? Usaha ini kan kebetulan owner nih kemarin. Owner. Nama Instagramnya? Box BOOX 28. 28. Underscore ya. Siapa tahu mau cobaannya berapa namanya? Bakso goreng. Kapan? Seputaran Kota Senjaya penonton Gogos TV yang ingin mencicipi bakso goreng. Tapi tidak gratis. Bayar. Harus bayar. Follow Instagramnya nanti di sana. Ya, nanti tanya-tanya harga dan sebagainya. Langsung saya kayaknya. Langsung. Sejenis apa sebenarnya itu SHK? Sejenis usaha kah atau pemeriksaan? Itu apa ya? Siapa yang menjawab? Boleh. Silakan. SHK itu sendiri singkatan. Oh, sebuah singkatan. Singkatan Dari screening hipotiroid congenital. Screening hipotiroid congenital. Screening berarti diperiksa, dideteksi. Kalau hipotiroid artinya apa itu? Artinya hormon. Hipo berarti kurang. Kekurangan. Berarti hormon yang kurang tiroid. Berarti pemeriksaan bayi baru lahir untuk mengantisipasi kekurangan hormon. Tiroid. Kenapa mesti ini diperiksa ini tiroidnya, hipotiroidnya? Untuk mendeteksi dini keterbelakangan mental. Oh, berarti ini salah satu fungsi dari bayi yang baru lahir yang kekurangan yang hipotiroid. Salah satunya mengganggu pertumbuhan, perkembangan dan tumbuh kembang bayi kayaknya. Perkembangan dan mental ya katanya. Kalau ini pemeriksaan bayi wajib dilakukan atau tidak? Untuk pengambilan sampelnya itu. Iya. Apakah semua bayi yang lahir harus wajib diperiksa? Harusnya. Kan sebelum periksa. Ada yang tidak. Ada yang tidak. Karena biasanya kalau di sini tuh biasa keluarganya atau orang tuanya yang tidak mau. Berarti itu harus edukasinya ya. Kadang ada yang menolak ya. Biasa ada yang menolak jadi. Itulah gunanya kita harus edukasi masyarakat. Bahwa sekarang itu kesehatan ibu anak setiap orang habis bersalin bro pas diperiksa. Disuntik ini bayinya. Karena kadang-kadang ada orang tua yang tidak mau. Baru lahir kasihan baru merah-merah. Kenapa disuntik lagi? Kenapa anak saya? Dikira hanya mau diperiksa COVID. Periksa COVID. Itu salah satu yang sampai marah-marah itu bapak. Ini salah satu kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa pemeriksaan itu wajib dilakukan, bukan hanya untuk pemeriksaan COVID dan sebagainya. Bayi baru lahir pun harus diperiksa. Karena ini untuk kebaikan kita bersama. Dan itu sudah ada diatur oleh Permenkes kalau tidak salah. Ada 2 undang-undang. Iya, ada 2 undang-undang. Iya, Permenkes tentang apa itu yang saya lupa, nanti teman-teman bisa baca di sini. Iya, bisa lihat. Saya lupa. Yang jelas mengatur tentang kesehatan ibu, kesehatan anak, dan yang itu ya tentang pemeriksaan screening SHK-nya.
cara mengetahui tentang penyakitnya ini, kekurangan apa ini? Gejalanya. Gejalanya. Iya, gejalanya. Apakah bisa diketahui sejak di dalam kandungan ataukah dari pada saat dia sudah lahir? Bisa kita lihat ini bayi baru lahir, gejalanya ini bayi hipotiroid atau gimana? Ada gejalanya tidak muncul atau tidak Setelah bayi selamanya? lahir, Iya. biasa kulit dan matanya yang kuning. Oh, kuningan. Pada saat baru lahir. Kalau ini apa namanya? Tidak bisa dideteksi dari kandungan. Tidak pernah. Pada saat dilahirkan. Tidak pernah. Sejak bayi lahir. Nanti lahir baru bisa diperiksa. Salah satu pencegahannya. Karena saya pernah baca katanya data nasional itu dari sekian 1.000 kelahiran katanya ada 1% ya. Satu dari 2.000 Kelahiran. Yang mempunyai menjadi masalah seperti mempunyai gejala hipotiroid ini yang bayi baru lahir. Sangat Sangat langka, langka. tapi sebenarnya ada. Kalau dibandingkan dengan angka kelahiran di Indonesia kan luar biasa itu. Kalau 2.000 lahir 2 kemungkinan terkena ini. Berapa ratus ribu yang kelahiran bisa tiap hari di Indonesia apa di dunia. Ya. Terus dikirim Dikirim ke Makassar. Oh, di Makassar. Saya kira pemeriksaannya langsung cuma di Saya kira yang periset. Tidak bisa tuh bilang langsung dilihat, diambil darahnya terus dilihat di situ hasilnya tidak. saya kira kayak rapid begitu. Iya. Tidak. Bukan ya, ternyata diperiksa. Bukan. Berarti Kita cuma sekadar mengambil sampel terus dipakai dikirim. biasanya di bagian tubuh bayi yang diambil darahnya itu bagaimana? Vena kah atau di mana? Bagian ini Dekat tubuhnya dekat tumit. di kaki. Berarti kalau misalnya diambil ini hari lah misalnya bayinya. Berarti hasilnya keluar itu berapa hari? Tidak pernah ada timbal balik Oh, ada timbal ya, balik. kecuali kalau misal ada yang positif. Oh, berarti jika memang tidak ada masalah, terus masalah, bukan berarti tidak ada. aman. Nanti dilaporkan jika kasusnya Iya, positif betul. atau terkonfirmasi. Begitu. Saya kira ada masalah langsung di sini, Bang. Makanya langsung Saya juga bertanya. pemikiran saya seperti itu. Oh, berarti dibawa ke Makassar. Dibawa ke Makassar. Berarti bekerja sama dengan siapa? Maksudnya ada juga di packing atau gimana? Di dinas kesehatan. Dinas yang jemput atau kita yang bawa ke sana? Dibawa ke sana. Dibawa ke dinas kesehatan yang Dinas kesehatan yang bawa ke Makassar. kirim. Masalah. Waktu pengambilan sampelnya Iya, waktunya. Oh iya. Kapan ini tidak diambil? langsung bayi lahir langsung diambil. Enggak. Oh. Enggak, 48 48 jam. Oh, makanya bayi yang baru lahir kasih menginap di sini. Iya, 3 hari. Oh, salah satunya itu. Salah Oh. satunya itu. Saya kira memang anunya bilang ya sudahlah kalau melahirkan bermalam dulu lah. Oh, ternyata salah satunya itu. Ada tujuannya. Ada tujuannya memang. 48 jam. Berarti brojol ini hari jam misalnya 1:30, berarti diambil besoknya 1:30 siang juga. 24 jam. Bisa, baru 24 jam. Oh, 2 hari. Bisa, 2 hari. 2 hari. Iya. 48 jam. 48. Berarti 2 hari. 2 hari. Yang ingin Ini kita manfaat pemeriksaannya. Iya. Manfaatnya pemeriksaan itu apa sih sebenarnya? Apa dampaknya untuk masyarakat dan apa dampaknya untuk bayi itu sendiri? Untuk mengetahui lebih awal kalau misalnya ada gejala-gejalanya, apanya. Ya karena katanya tuh kalau pasien yang anak-anak bayi lahir yang tidak terperiksa tidak terkonfirmasi dini, tidak terdeteksi dini katanya keterbelakangan mentas atau gejalanya itu tidak besar kan, perkembangan Apa otaknya. sih yang menyebabkan hipertiroid itu? Katanya kekurangan garam ya, Yodium. yodium. Itu mungkin barangkali salah satu edukasinya bidan kalau ibu hamil dianjurkan untuk makan yang yang mengandung yodium. Yodium salah satunya itu, Bro. Nah, ini jadi masalah sebenarnya. Sering terjadi masyarakat khususnya kalangan yang dari daerah luar dan sebagainya. Saya tidak tahu kalau di wilayah kerjanya gogos ini. Orang yang hamil tidak sembarang dia dimakan. Karena kenapa? Katanya nanti ada terjadi sama anaknya, cacat lah apa dan sebagainya. Misalnya anggaplah dia kekurangan boleh makan es krim lah, tidak boleh gula berlebihan. Tidak boleh makan biasanya cumi-cumi. Katanya sayur kelor. Oh, Padahal padahal itu satu poin gizinya.
kan banyak itu yang di masyarakat awam karena Iya. nggak boleh makan ini nanti anaknya Iya. mirip ini nanti hitam juga misalnya. Biasanya pengalamannya di pemeriksaan ibu hamil biasanya edukasinya seperti apa? Diedukasi seperti itu juga? Misalnya kalau misalnya percaya yang begitu-begitu kan, iya. diarahkan. Hmm. Nah, kalau misalnya seperti daun kelor kan memiliki manfaat yang Banyak. gizi, Gizi. ya. Hmm. Dianjurkan untuk banyak makan sayur kelor. Justru dianjurkan. Ya, justru bukan dianjurkan. dilarang. Penting sekali tuh. Apalagi orang-orang tua dulu tuh nalarang. Iya, dan sebagainya kayak cumi apa dan sebagainya. Cumi, Padahal kan? nanti anaknya hitam. Hitam. Pak. Padahal itu kan makanan laut penting itu. Betul sebenarnya. Ikan, Banyak proteinnya juga tinggi. Iya. Termasuk juga tuh mengkonsumsi yang tadi kita kembali tadi mengkonsumsi makanan minimal lah kita edukasi ibu hamil supaya pas saat menyiapkan makanan ya pakai garam yang sudah ada label berjudulnya. Jangan pakai garam yang belum ada Kantongan-kantongan ya, itu yang ya. kantongan-kantongan itu yang kresek itu kan. Kresek. Yang karung-karung ya. Iya, kan? Karena Yang sering teriak-teriak di pinggir jalan itu. karena berdasarkan itu pengalamannya petugas gizi katanya ada berapa memang produk garam tertentu, merek tertentu Iya. yang punya kandungan iodinnya tinggi. Nanti bisa Mungkin dicari sendiri karena bisa kesulitan ditanyakan. namanya. Karena ini berhubungan dengan produk, jadi kita nggak bisa tambah di sini. Kecuali dia masuk dalam sponsor. Di sini. Nanti bisa ditanyakan ke petugas gizi penonton Iya. merek apa yang Yang ada kandungan iodinnya itu. Adakah kasus yang terjadi di Yang wilayah positif? kerja Puskesmas Panaikan Terkonfirmasi. selama ibu ini dua orang Bertugas? ini bertugas di wilayah Puskesmas Panaikan? Ataukah misalnya kan seperti yang disampaikan tadi bahwa sekedar mengambil sampel kemudian dikirim, nanti ada yang terjadi kasus baru dilaporkan kembali. Ada kan seperti itu di ada hasilnya yang terkonfirmasi. Alhamdulillah sampai detik ini tidak ada. Alhamdulillah. Tidak ada. Edukasinya selama hamil bagus. Bagus, ini Bagus. Asupan gizinya ini ibu hamil, pemenuhan iodinnya bagus. Iya, bagus. Berarti kemudian bayinya- masyarakat juga kayaknya sudah paham masalah ini, Hmm. masalah makan dan sebagainya. Pas sekarang edukasinya sudah Makan semakin pantangannya apa dan tangannya. Dilarang makan makanan tertentu Iya, masih di wilayah kita. Masih banyak yang seperti itu. Kayak kelor itu masih banyak. Masih tinggi ya. Dia kelor itu dia takutkan apa? Kalau kelor Dari itu, pengalaman dari ya, cerita mereka. saat melahirkan katanya itu kayak berlendir lama keluar. Oh. Nah, apakah itu namanya? Kayak begitu. Ya orang dulu. Padahal saat besinya tuh Tinggi. subhanallah. Tinggi. Dan di situ merupakan salah satu namanya kandungan yang gizi yang sangat penting dipenuhi oleh ibu hamil. Iya. Karena Iya, apalagi kan gratis ini- juga. Ya gratis. Oh gratis. Gratis, Ah, itu tidak penting. dipungut biaya. Penting apa sebenarnya pemeriksaan itu? Ini kan tidak terlihat secara langsung di situ bilang oh ini cacat apanya kayaknya. Harus pemeriksaan memang di screening. Oh, berarti ini apa namanya? Ambil sampelnya. Ini penyakit tidak biasa muncul secara klinis, Bro. Ya, nanti dia Itu anunya. Dilihat bisa ini, dilihat pada saat oh, tumbuh iya. kembangnya. Kadang-kadang kalau biasa keluhan lain kan kelihatan wah ini misalnya kulitnya bersisik misalnya gitu-gitu Ya. kan itu keluhan kulit misalnya. Kalau ini tidak, betul-betul harus pemeriksaan sampel darah baru bisa ketahuan. Jadi betul-betul tidak ada jalan lain yang lebih penting selain itu tadi pemeriksaan pengambilan sampel darahnya. Iya, ada sangkanya. Mungkin ya alangkah baiknya diperiksa sejak dini supaya tidak terjadi pada saat dia tumbuh kembangnya berkembang. Iya. Memang Karena kenapa? Itu untuk kebaikan kita bersama. Karena selain anak tak yang kurang bagus dari segi tumbuh kembang, Pertumbuhan kembang. berpengaruh juga dari segi mental. Kalau begitu apa dan sarannya untuk masyarakat ini yang sering Ya. karena kadang-kadang ada yang menolak, kadang-kadang ada yang dengan welcome ya silakan. Iya. Aku bisa sampaikan kepada masyarakat penonton Gogos. Jangan takut kalau misal bayinya itu mau diambil darahnya. Hmm. Karena kan biasa itu takut kenapa masih kecil ini diambil Sudah darahnya. diambil, sudah ya. suntik. Sudah dikasih berdarah. Itu suntiknya pakai suntik besar kan? Enggak. Kurang Enggak. berapa? Ada memang alatnya. Oh, ada alatnya memang. Ada khususnya, bukan menggunakan spoid.
Bukan. Tidak. Oh bukan, oh ada khususnya. Ada. Saya kira pakai spek biasa bro yang pakai suntik. Sepertinya ada kelanjutannya sesi kedua ini untuk membahas hal ini alatnya. Oh iya boleh. Cara pengambilan. Soalnya saya tidak pernah lihat. Iya. Tidak pernah lihat alatnya. Bisa mungkin menggunakan pantom apa dan Oh iya boleh. Cara pengambilan. Ada di Kita belakang. tunggu sesi keduanya. Jadi boleh diingatkan ini tadi bahwa salah satu kenapa ibu hamil dengan bayinya harus dibermalamkan atau minimal 3 hari lah, Ya. minimal 3 hari di puskesmas atau pelayanan kesehatan. Salah satunya itu ada beberapa tindakan atau pemeriksaan lanjut pada bayi baru lahir yang harus dilakukan pada rentang waktu itu, Iya. 1 sampai 3 hari itu. Selain itu tadi yang harus diimunisasi HB0, harus di pemeriksaan ini tadi yang hipotiroid dan beberapa pemeriksaan lain yang perlu yang dibutuhkan. Jadi jangan takut, Jangan takut. khususnya buat bapak ini yang paling kadang-kadang Ini juga bapak ini Bapak. terlalu lihat anaknya Sudah Apalagi zamannya sekarang tuh masih pandemi. masih pandemi, ya seolah-olah semua disangkut pautkan dengan Iya. COVID. kopi. Sedikit-sedikit cekrek upload salah lagi. Ambil sampel ini, wah mau di COVID kan? Mau COVID ya? Mau ambil sampel COVID ya? Mau dikepitkan. Mau disuntik HB0 untuk imunisasi hepatitis, katanya lagi berhubungan dengan vaksin COVID lagi. Iya. Termasuk itu orang di lapangan juga begitu, kadang-kadang bayinya mau datang dibawa ke puskesmas, dibawa ke posyandu, kurang lagi karena katanya takut di imunisasi COVID, padahal itu bukan Beda. sasaran Sasaran timnya. 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas. Terus tangan imunisasi, jadi tidak ada imunisasi COVID untuk Anak-anak. anak di bawah umur. Tidak ada vaksin COVID untuk anak di bawah Ya, di bawah umur. Yang bayi balita dan Tidak ada. Cuma ada imunisasi dasar lengkap yang biasa ada di Pesandu. Nanti kita podcast untuk Tentang imunisasi. imunisasi dasar lengkap yang wajib diberikan pada Ada yang membahas tersendiri. Selanjutnya apa saran tak ini untuk yang sering percaya hal-hal yang mistis tentang makanan? Iya. Edukasi kita. Masalah itu yang sering terjadi di masyarakat. Turun temurun. Turun temurun. Iya. Anu saya apa namanya? Pengetahuan. Ilmu ketahuan. Iya. Nah. Harus Kayaknya perlu tingkatkan. Iya. Rajin-rajin membaca literasi. Nah, literasi Literasi. Sudah banyak. dan rajin nonton channelnya Indonesia. Karena itu tempatnya edukasi. Itu edukasinya. Iya, Di sini jauh dari hoax, semuanya dari serba ilmiah dan apa namanya ada dasar-dasarnya. Ada dasar-dasarnya. Karena yang hadir di sini kan semua serba kompeten, punya dasar-dasar ilmu. Tidak sembarang untuk membawakan apa namanya tentang materi dan edukasi tentang kesehatan. Ada. Itu barangkali bro? Kalau saya sih sebenarnya untuk saran saja kepada masyarakat, Hmm. jangan takut dan jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan baik dari imunisasi, pemeriksaan SHK baru lahir, kemudian vaksin untuk 18 tahun ke atas sampai lansia dan sebagainya. Sebenarnya jangan takut melakukan hal seperti itu karena hal seperti itu tidak membunuh tapi untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan kita bersama. Karena penting dilakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari sejak lahir sampai lansia. Selalu kita menggunakan pedoman lebih baik mencegah dari Iya, mengobati. lebih baik mencegah daripada mengobati. Sediakan payung sebelum hujan. Itu barangkali bro? Iya, mungkin kita ada sampai penyampaian terakhir. Ya itu sudah waktu Yang tadi. terakhir. Sudah waktu tadi. Itu saya yakin ya. Iya. Kayaknya singkat ini bro. Singkat. Singkat, padat dan jelas. Oke, Terima kasih kepada teman-teman kita. Bidan Wadiul dan Bidan Asma. Sudah memberikan edukasi, sedikit, sudah memberikan pencerahan. tips dan trik dan sebagainya, pencegahannya mulai dari pencegahan, kemudian cara melakukan screening dan sebagainya tentang SHK itu sendiri. Oke, jangan lupa like, share dan subscribe channel Yingjang Indonesia dan jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan info-informasi yang berkaitan dengan Gogos di channel Yingjang Indonesia. Oke, saya Rahmat. Saya Ilham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.